Teori belajar behavioristik. 1. Pentingnya belajar. Belajar merupakan proses yang sangatlah penting dalam kehidupan selama manusia akan terus menghembuskan nafas. Maka manusia akan terus belajar. Pada dasarnya ketika belajar kita tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Dengan kata lain, ketika belajar kita membutuhkan orang lain untuk mengajarkannya. 2. Teori behavioristik. Gardner dan Berliner adalah dua orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar dalam perkembangannya. Teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. 3. Tokoh-tokoh teori behavioristik. Edward Le Thorndike tahun 1874 sampai tahun 1958. Teori ini disebut koneksionis karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. John Broadus Watson 1878 sampai 1958. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon hanya berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Burrhus Frederick Skinner tahun 1904 sampai 1990. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik dalam proses belajar mengajar. 1. Pentingnya perhatian guru terhadap peserta didik. 2. Lingkungan belajar pun harus diperhatikan. 3. Pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan sangat diutamakan. 4. Proses belajar mengajar harus dilakukan dengan stimulus dan respon. Penerapan teori belajar behavioristik. 1. Ketika mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. 2. Perlu adanya proses pengulangan repetition materi. 3. Pemberian tes diperlukan dalam pembelajaran untuk melatih siswa. 4. Pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap prestasi siswa untuk memotivasi dan yang tidak menyenangkan supaya siswa lebih giat lagi. Hukum pada teori belajar behavioristik ada 4. 1. Hukum kesiapan. 2. Hukum latihan. 3. Hukum efek. 4. Hukum sikap. Kelebihan teori belajar behavioristik diantaranya, guru akan terbiasa bersikap teliti dan peka saat belajar mengajar, dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid. Sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linier dan konvergen. Kekurangan teori behavioristik. Behavioristik tidak menjawab persoalan pendidikan yang lebih kompleks, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, kurang kreatif, dan kurang produktif. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher content sebagai sumber belajar. Dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.